pada instansi pemerintah bagi P3K adalah yang pertama Saudari Ika Novita Ariati dari jabatan Paramedik Veteriner Terampil di bidang veteriner. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Ika. Terima kasih kepada Ibu Moderator, kepada Hadirin mohon izin untuk menyampaikan semua hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan Agus Sasmito selaku mentor dari MEMDI peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, kemudian ada moderator yang kami berdua. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, hadirin yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan yang telah kami susun selama orientasi. Di sini saya mengambil judul penyusunan dan tata kelola hasil laporan peredaran produk hewan terintegrasi. Saya mengambil laporan ini karena selama orientasi kami dibekali untuk menjadi pegawai dengan dedikasi, kemudian agar memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN berdasarkan pada nilai-nilai dan kode etik instansi pemerintah. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan orientasi adalah waktunya dari tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024. Kemudian orientasi dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Selanjutnya, nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Berikut ini adalah visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian misi yang kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian misi yang keenam yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian misi yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar keagamaan dalam rangka kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Berikut ini adalah SOTK Pemerintah Kota Surakarta, struktur organisasi dan tata kerja. Yang paling tinggi yaitu Surakarta dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Kemudian ada DPRD, kemudian wali kota, di bawah wali kota ada sekretariat daerah, kemudian staf ahli. Kemudian di bawahnya lagi ada dinas, ada badan daerah, ada kecamatan dan inspektorat. Sementara untuk di bawahnya DPRD ada sekretariat DPRD. Dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta masuk dalam dinas daerah.
seperti itu. Selanjutnya, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Manajemen PPK diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kemudian manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pengumpulan hubungan perjanjian kinerja, dan perizinan. Berikutnya adalah penilaian kinerja PPPK. Dan di sini penetapan predikat kinerja itu berdasarkan capaian kinerja dari organisasi secara periodik. Ini di sebelah sini adalah capaian kinerja periodik organisasi yang terdiri dari mulai dari paling bawah yaitu sangat kurang, kemudian kurang, kemudian cukup, kemudian baik, kemudian istimewa. Dikatakan sangat kurang apabila realisasi kegiatan jauh di bawah target, kemudian dikatakan kurang apabila realisasinya di bawah target, kemudian capaian kinerja dianggap cukup jika sudah berprogres namun butuh perbaikan. Kemudian capaian kinerja dikatakan baik apabila sesuai trajektori target. Kemudian capaian yang paling tinggi yaitu istimewa apabila melampaui trajektori target, seperti itu. Kemudian tahap 2-nya pola distribusi pegawai berdasarkan distribution guidelines. Jadi ditarik ke bawah. Ini adalah predikat kinerja periodik pegawai yang dikatakan sangat kurang apabila perilaku berakhlak dan hasil kinerjanya sama-sama kurang. Kemudian dikatakan butuh perbaikan apabila perilaku berakhlaknya cukup tapi kinerjanya sangat kurang. Kemudian dikatakan tetap butuh perbaikan meskipun perilaku berakhlaknya bagus tapi kinerjanya hasil kerjanya tetap kurang. Kemudian dikatakan kurang atau misconduct apabila hasil kerjanya cukup tapi perilaku berakhlaknya mendapat nilai kurang. Kemudian dikatakan baik apabila perilaku berakhlaknya cukup, kemudian hasil kerjanya cukup. Dan selanjutnya yaitu perilakunya berakhlak sangat baik dan hasil kerjanya cukup, itu tetap dikatakan baik. Begitu juga dengan ketika seorang pegawai memiliki hasil kerja yang sangat bagus tapi perilaku berakhlaknya cukup baik, tetap dikatakan baik. Dan selanjutnya apabila memiliki hasil kinerja capaian kinerja yang sangat baik, kemudian perilaku berakhlaknya juga sangat baik, pegawai tersebut akan mendapatkan predikat sangat baik, seperti itu. Selanjutnya disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Disiplin PPK adalah kesanggupan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja tersebut untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan. Disiplin PPK bertujuan untuk menjaga tata tertib akan kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerjanya. Untuk selanjutnya nilai dan etika organisasi. Di sini karena saya adalah seorang paramedik veteriner dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, jadi sudah seharusnya memahami Tesra OPD Dinas tempat dengan saya bekerja. Kota Surakarta memiliki visi yang sama dengan pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian Pemkab Surakarta juga mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan. Kemudian berikutnya adalah SOTK OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Di sini struktur organisasi OPD Pangan berdasarkan Undang-Undang
berdasarkan Perwali nomor 12 tahun 2023 yang disitulah dipimpin oleh kepala dinas, kemudian dua kepala dinas ada sekretariat, kemudian ada di bawah sekretariat ada subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian di bawahnya lagi ada bidang ketahanan pangan, ada bidang pertanian dan perikanan, dan bidang yang ketiga yaitu bidang veteriner. Jadi dinas ketahanan pangan dan pertanian rata-rata terdapat 3 bidang, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, ketahanan pangan, bidang pertanian dan perikanan, dan selanjutnya yaitu bidang veteriner. Bidang veteriner ini adalah tempat saya bertugas. Lanjut. Kemudian tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintah dengan perjanjian belajar di OPD. Secara umum, tugas dan kewajiban PPPK sama dengan PNS, yaitu yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Monitoring mas. Dilanjutkan terus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tugas dan pokok fungsi paramedik veteriner. Dan di sini karena saya adalah sebagai paramedik veteriner terampil, berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2012 tentang jabatan fungsional paramedik veteriner dan angka gajinya, salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemantauan atau monitoring pada pengumpulan data dalam rangka pemantauan atau monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyediaan di hewan. Di sini di Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2012, tugas pokok dan fungsi jabatan paramedik veteriner terampil ada 38 butir kegiatan. Kemudian saya mengambil butir ke-37 yaitu ini melaksanakan pemantauan atau monitoring pengumpulan data dalam rangka pemantauan monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyediaan di hewan. Nah di sini saya sertakan saya sedang diselia oleh 3 dokter hewan. Ada dokter Optia Sinta, dokter hewan Lantasari, dan dokter hewan Abdul Aziz. Di situ sedang pengawasan peredaran produk hewan dan juga mengambil data tentang peredaran produk hewan seperti proper yang akan saya sajikan. Nah selanjutnya rencana dan hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Di sini saya bekerja pada bidang veteriner. Kemudian jabatan saya adalah paramedik veteriner terampil. Kemudian saya mengangkat isu tentang tata kelola laporan peredaran produk hewan yang belum sistematis dan terintegrasi. Kemudian gagasan yang saya angkat adalah penyusunan dan tata kelola laporan hasil laporan peredaran produk hewan terintegrasi. Dan selanjutnya kegiatan pertama kali yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi isu berupa pengamatan hasil laporan peredaran produk hewan dari 3 stakeholder. Yang pertama yaitu dari bidang veteriner, kemudian dari bidang ketapang, dan yang ketiga dari Surakarta dalam angka tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPS Kota Surakarta. Di sini sebenarnya tidak sama, parameternya sebenarnya tidak sama, tapi outputnya bisa sinkron seperti itu, seharusnya seperti itu. Tapi karena perbedaan waktu pengambilan data
ketiga data ini tidak bisa sinkron seperti itu, dan itu isu yang saya angkat. Kemudian dari hasil pengamatan saya, pada parameter yang sama terdapat perbedaan data antara ketiga laporan tadi. Salah satu contohnya adalah jumlah produk hewan yang terdapat di laporan bidang veteriner itu berbeda dengan laporan cadangan pangan yang ada di bidang tapak seperti itu. Kemudian juga beda lagi dengan yang ada di BPS. Yaitu tadi karena data tersebut bersifat fluktuatif, luas, artinya setiap hari berubah, maka sudah dimaklumkan bahwa ketiga data itu gagal sinkron seperti itu. Untuk selanjutnya, ini tadi dokumentasi kegiatan identifikasi isu. Yang pertama, saya mengambil data dari BPS. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, berikut ini saat saya membandingkan ketiga data dari tiga stakeholder. Yang pertama dari BPS, Surakarta dalam angka tahun 2023. Kemudian dari laporan cadangan ketersediaan bahan pangan pokok strategis, bahan pangan strategis dari bidang tapang, kemudian laporan peredaran perdagangan dari bidang veteriner. Selanjutnya rencana aktualisasi. Rancangan di sini saya berencana untuk mengelompokkan laporan berdasarkan fungsi dan tujuan laporan. Yang pertama bidang veteriner, tujuan laporannya adalah melaporkan peredaran produk hewan yang nanti ditarik ke atas lagi di outputnya adalah laporan produk hewan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua dari bidang ketahanan pangan, ini tujuan laporannya adalah untuk melaporkan stok atau ketersediaan bahan pangan dan harga bahan pangan strategis. Itu. Kemudian yang ketiga dari BPS sendiri, tujuan pelaporannya adalah untuk memenuhi kebutuhan data statistik berbagai pihak seperti instansi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat luas. Selanjutnya pelaksanaan aktualisasi. Nah, pada saat untuk mengaktualkan rencana saya, kemudian saya menyusun laporan form laporan peredaran produk hewan. Yang pertama ada laporan peredaran daging sapi, kemudian yang kedua ada laporan peredaran daging kambing dan domba, kemudian yang ketiga ada laporan peredaran daging babi, kemudian yang keempat ada laporan peredaran daging ayam, yang kelima ada laporan peredaran telur, dan yang terakhir yaitu laporan peredaran susu sapi segar yang ada di wilayah Kota Surakarta. Nah, ini salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Tapi mohon maaf, sini nggak bisa disekat-sekat. Langsung lanjut. Karena terling. Baik, selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan saat melaksanakan aktualisasi. Yang pertama ada kami melakukan pengawasan peredaran produk hewan sekaligus pengambilan data dan pemantauan produk hewan. Kemudian kami juga mengambil sampel untuk kemudian diujikan di laboratorium, dan juga wawancara tentang harga bahan pangan dari produk pangan asal hewan saat itu. Nah, dari seluruh rangkaian aktualisasi yang saya laksanakan ada evaluasi, yaitu yang pertama laporan dapat diterima dengan baik dan dipahami dan sesuai dengan fungsi dan tujuan laporan masing-masing stakeholder. Tapi butuh perbaikan dan pengembangan sistematika agar output laporan menjadi semakin valid dan akuntabel. Kesimpulannya,
lengkap dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, berorientasi pada pelayanan publik, dan begitu pula dalam melaksanakan pekerjaan ASN harus mampu berinovasi sesuai dengan tupoksinya yang bisa mendukung visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Kemudian caranya adalah setelah melaksanakan serangkaian kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan kejadian kinerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, hendaknya pegawai mengimplementasikan segala hal yang telah dipelajari dan melanjutkan implementasi rencana hasil kerja yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya menunggu kritik dan saran maupun perbaikan agar kedepannya menjadi semakin baik lagi. Mohon bimbingan untuk melaksanakan kerja di Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Surakarta. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin mau ditambahkan dulu dari Bapak Mentor yang dikomentari dari saran monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta orientasi pengenalan diri dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di sekarang dan Kota Surakarta yang pada pagi hari ini melakukan presentasi dengan judul penyusunan dan tata kelola satuan negara dan migrasi nama kita Arianti paramedik terambil penelitian dan Kota Surakarta di bidang veteriner. Kemudian juga kepada moderator Putri Yasinta Kata di veteriner di bidang veteriner juga tersusun untuk laporan orientasi dan paparannya. Kami selaku mentor yang pertama mendukung apa yang dikerjakan dengan proper dengan penyusunan tata kelola hasil laporan kesehatan mengambil produk terima dari integrasi. Yang pertama terkait dengan kesesuaian antara tujuan tupoksi dari bersangkutan peserta pada hari 38 tupoksi selaku para medik veteriner dapat 4 tupoksi yang berkaitan dengan itu, tetapi nanti ya pandemi dan mungkin perlu disesuaikan dengan laporannya bahwa di sini hanya ada 1 tupoksi, sebenarnya ada 4 tupoksi yang berkaitan dengan judul. Mungkin nanti juga sekaligus revisi di laporan. Kemudian yang kedua, secara hasil dari laporan ini tentu kami sangat berterima kasih sekali dan bisa mendukung kegiatan kami di bidang veteriner. Bahwa kami menyadari bahwa hasil laporan peredaran perdagangan ini sebenarnya menjadi basic data atau data dasar untuk laporan ketersediaan pangan
Kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaan data, memang ada perbedaan data antara yang kita laporkan terkait dengan perbandingan di bidang veteriner, di bidang tanaman dan di bidang database karena subjek atau objek pengambilan data mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya terima kasih dan untuk dapat dilanjutkan kegiatan di kajian. Terima Saya kasih. sampaikan kepada akhiri demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Susilo sebagai mentor dan juga Mbak Ika selaku intinya. Semoga bermanfaat ya untuk laporan hari ini. Demikian kegiatan presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3 tadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.